Saudara-saudara, kalau Anda mendengar teks ini, membaca teks ini, atau mendengar video ini, dan Anda sedang ada di posisi seperti Lewi, saya yakin video ini, teks ini untuk Anda. Bener Romo, saya udah salah jalan, tapi karena terkadung malu, udah keceburnya kelewat dalam, sampai saya nggak bisa lagi Romo keluar dari pergaulan kayak begini. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih bisa menyapa Anda kembali di pertengahan bulan Januari tahun 2025 ini. Semoga Anda semua diurapi Tuhan. Semoga Anda semua bersentuhan dengan kasih Tuhan yang sangat teramat baik. Saudaraku, pertanyaan saya untuk Anda hari ini adalah, silakan tulis di kolom komen ya. Apakah hari ini Anda sudah baca kitab suci? Apakah hari ini Anda sudah membaca 1 ayat, 2 ayat dari firman Tuhan? Dan apakah dari ayat yang Anda baca, dari kitab manapun, betul-betul menyentuh kehidupan Anda? Betul-betul memberi kekuatan baru, betul-betul memberi pertolongan. Anda jadi tahu ada yang gak benar dalam hidupku, lalu apa yang harus aku perbaiki? Mudah-mudahan firman Tuhan yang kita baca sungguh-sungguh selalu menguatkan. Saya ini pertama kali bikin video di hari Sabtu ini jam 3:30. Kenapa Romo? Biasanya jam 4:30 pagi. Jadi kan kemarin saya baru pulang dari Bandung. Sampai jam 3 lalu rapat sampai malam. Nggak sempat bikin video. Lalu pagi-pagi langsung berangkat ke BSD untuk mengajar dari pagi sampai siang. Ini saya baru sampai rumah, nanti jam 5 sore saya mengajar lagi. Maka ini ya sudah, firman Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Meskipun sibuk, meskipun banyak sekali urusan-urusan, tapi firman Tuhan harus konsisten dibaca dan diwartakan. Romo rapat apa sih Romo? Tadi malam, ini sebuah rahasia sebetulnya sih. Nanti di awal Desember, saya akan mengumpulkan Romo Eko, saya mengumpulkan juga Romo Kokoh, saya juga mengumpulkan Romo Putranto, lalu ada saya dan beberapa Romo lain. Kita nanti semua akan satu panggung di sebuah acara untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Jangan sampai ketinggalan, setiap paroki dapat jatah 7 orang. Ayo buruan daftar ya, jangan sampai ketinggalan. Kita akan nginep di daerah Sentul. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara soal firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan satu tokoh dalam kitab suci. Meskipun dia ini dalam kitab suci hanya ditampilkan sekelebat saja, sebentar saja. Tapi saudara-saudara, kita bisa belajar dari tokoh ini bagaimana membuat sebuah keputusan penting dalam hidup. Ini dia, karena kepepet, karena keburu-buru waktu, karena dipaksa kiri kanan, karena keadaan, kita seringkali salah mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusannya warna hijau atau warna merah, ya itu nggak mempengaruhi hidup saya Romo. Tapi seringkali dalam memilih jalan hidup, mau menikah apa enggak, mau menikah sama siapa, kalau mau menikah, kalau nggak nikah mau bagaimana, mau masuk biarawati, mau melajang, kalau yang cowok mau jadi pastor atau jadi bruder atau jadi apa. Nah saudara-saudara, seringkali waktu tidak bisa menunggu. Selalu bergulir, sehingga tadinya kita santai-santai, ya udah deh antara umur 30-an aja deh. Ternyata setelah ditunda-tunda, sekarang udah umurnya 35 misalnya. Waduh, udah gerasa gerusuk. Nah ketika udah kepepet, apalagi orang tua, mama itu kangen untuk nimbang cucu lagi. Kapan kamu punya pacar, kapan kamu nikah nak? Misalnya seperti itu. Kamu harus jelas arah hidupmu mau bagaimana. Lalu udah cari jodoh tinggal cap cip cup. Seringkali karena diburu waktu, orang akhirnya salah memilih. Kalau udah salah memilih, sulit untuk mundur. Nah di situ kita bisa belajar nih dari tokoh yang diperkenalkan oleh Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Dia nggak bersuara. Dia sering kali dihakimi, tapi dia mengambil keputusan yang teramat penting buat hidupnya dan juga buat kita nih, murid-murid Tuhan sampai hari ini.
Saya bacakan ya, Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea. Ingat Romo Yosef pernah cerita, Danau Galilea itu bentuknya seperti kecapi, belah ketupat kalau kata orang Indonesia. Dan semua orang datang kepadanya. Jadi ketika kita baca, betul-betul pelan-pelan, Tuhan Yesus pergi ke pantai danau, menyusuri Danau Galilea dari sisi pantainya, dari sisi pinggirnya. Banyak orang dijumpai di situ. Ada nelayan yang baru pulang misalnya, ada pedagang-pedagang ikan, ada nelayan yang baru memperbaiki jalannya. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudara, di pinggiran Danau Galilea banyak sekali rumah-rumah cukai yang siap menerima cukai-cukai atau pajak-pajak dari para nelayan. Berapapun hasilnya, mau sedikit mau banyak, selalu ada pajak. Yesus mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Nah, saudara-saudara, kalau membaca firman Tuhan harus detil. Tadi saya tanya ke murid-murid saya di KPKS BSD, coba dari ayat ini, apakah ada semprongnya atau something wrong-nya atau sesuatu yang membuat Anda tertarik, yang membuat Anda tuh tersentuh? Sayang sekali, karena mereka baru kelas pertama sih. Mereka nggak tahu Romo, bingung Romo. Nah, teksnya sendiri saudara-saudara berbicara ada sesuatu yang aneh. Yesus di pinggir Danau Galilea melihat Lewi. Nah itu dia. Disebut anak Alfeus duduk di rumah cukai. Ngapain pertanyaannya? Lewi itu adalah nama suku. Harun itu dari suku Lewi. Anak-anak Harun ditabiskan, dikuduskan oleh Tuhan dalam kitab imamat itu untuk menjadi imam. Untuk hidupnya dikuduskan, artinya dipisahkan. Jadi kata kudus dalam bahasa Ibrani sebetulnya artinya adalah terpisah, dikhususkan untuk Allah. Dipisahkan, ditarik dari dunia supaya hidupnya hanya melulu menempel pada Allah. Kalau Anda baca kitab imamat, itu banyak sekali peraturan-peraturannya, syarat-syaratnya, persembahan-persembahan untuk menguduskan Lewi dan keturunannya ini. Untuk mengangkat para imamnya ini, makanannya harus khusus, pakaiannya harus khusus, cara hidupnya harus khusus, doanya harus khusus, tanggung jawabnya, tugas-tugas para imam, persembahan-persembahannya juga harus khusus. Jadi saudara-saudara, ketika Allah memilih suku Lewi, dikhususkan baginya untuk dikuduskannya, itu nggak main-main saudara-saudara. Bukan cap cip cup, ya udah aku pilih ini deh, ini yang bagus. Tidak. Dalam kitab imamat Anda bisa membaca sendiri bagaimana Allah melalui Musa menguduskan anak-anak Lewi, anak-anak Harun ini, supaya hidup mereka dikhususkan untuk Allah. Suku Lewi atau para imam ini memang tidak diperbolehkan bekerja. Nggak boleh jadi petani, nggak boleh jadi nelayan, nggak boleh jadi peternak, nggak boleh berurusan cari kerja di pasar. Nah ini dalam Markus bab 2, kok bisa si Lewi ini duduk di rumah cukai dan jadi pemungut cukai? Waduh Romo, itu sih bukan salah jalan lagi tuh. Nyasarnya udah jauh banget. Ngapain Lewi tinggalnya di kerajaan utara, di daerah utara, di Galilea? Lewi harusnya tinggalnya di sekitar Yerusalem. Mereka jadi imam, mereka mengurusi bait Allah, mereka berurusan dengan ibadah-ibadah di sekitar bait Allah. Ini kenapa nyasarnya kok jauh banget? Romo, kok kalau Romo ngomong ada orang salah jalan, nyasarnya jauh banget, kok saya kena ya Romo? Aduh Romo, ayo, itulah firman Tuhan saudara-saudara. Ternyata dari Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai ternyata menjadi cermin buat kita. Banyak orang salah jalan. Jadi suami, udah menikah, jadi kepala keluarga, punya anak, jadi ayah, tapi jalan hidupnya masih suka-sukanya, nggak bertanggung jawab dengan keluarganya. Ada yang kayak gitu.
Ada istri, harusnya merawat rumah, harusnya banyak tanggung jawab, membesarkan anak-anak, tetapi jalannya, nyasarnya jauh banget. Ada imam yang harusnya hidupnya untuk Tuhan, untuk menghindari atau menjauhkan segala hal duniawi ini, malah kecebur dalam sepak terjang dunia terlalu dalam. Banyak orang berdosa. Ya siapa sih yang gak punya dosa? Semua dari kita pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi Lewi, anak Alfeus duduk di rumah cukai itu bukan dosa biasa. Jalannya itu udah nyasarnya terlalu jauh. Apakah dia bisa balik lagi? Rasanya kok yang gak mungkin. Apakah dia masih berurusan sama hal-hal ibadah? Rasanya kok yang gak mungkin. Karena pemungut cukai adalah salah satu pekerjaan najis dalam tradisi orang Yahudi. Padahal si Lewi ini dikhususkan untuk Allah, untuk hidupnya kudus. Nah lu, ayo dah tuh. Tadinya harusnya kudus, kok cara hidupnya najis seperti pemungut cukai. Apakah ada seperti itu di antara kita dalam hidup kita? Kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah ditebus, kita yang dikasih oleh Allah, kita yang betul-betul dipilih, diangkat menjadi anaknya, tapi kok cara hidupnya orang biasa aja mungkin gak seperti yang saya lakukan, Romo. Saudara-saudara, kalau Anda mendengar teks ini, membaca teks ini, atau mendengar video ini, dan Anda sedang ada di posisi seperti Lewi, saya yakin video ini, teks ini untuk Anda. Bener Romo, saya udah salah jalan. Tapi karena terkadung malu, udah keceburnya kelewat dalam, sampai saya nggak bisa lagi Romo keluar dari pergaulan kayak begini. Nggak bisa lagi Romo, masyarakat, keluarga saya udah nggak bisa nerima lagi Romo. Saya sudah dibuang Romo. Orang semua sudah pesimis sama saya. Orang semua sudah mencibir saya Romo karena dosa dan kesalahan saya. Saya tahu Romo, saya itu berdosa, saya tahu. Saya juga sakit Romo melihat hidup saya seperti ini. Saya juga sedih Romo. Kalau disuruh memilih saya juga gak mau Romo hidup dalam dosa besar seperti ini. Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Mau bertobat tapi terlalu malu Romo. Saya gak punya kekuatan Romo. Saya gak punya jalan balik Romo. Yang di hadapan saya, yang di bayangan saya selalu penolakan. Karena kalau orang-orang di Israel ya, ketemu sama pemungut cukai itu mereka ngeludah, bilang najis gitu. Karena mereka dijauhi. Tapi apakah Anda pernah membayangkan kenapa Lewi, seseorang yang harusnya dikuduskan buat Tuhan, bisa nyasar di rumah cukai? Mungkin salah pergaulan, mungkin salah didikan, mungkin dia kepepet oleh keadaan, mungkin dia dijebak, mungkin dia... Dan 1000 alasan yang bisa kita cari saudara-saudara. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Sang Sabda melihat, bukan cuma melihat pakai mata, tapi melihat dari terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang Israel pada umumnya ketika melihat pemungut cukai langsung meludah. Dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yesus tidak meludah, Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menghukum Lewi pemungut cukai ini. Yesus nggak bilang, "Oh kamu tuh salah jalan, kamu harus bertobat, kamu harus tahu diri," dan lain sebagainya. Tidak, hanya 2 kata, "Ikutlah aku." 2 kata ini dari Sang Sabda berkata, berfirman kepada orang yang lagi salah jalan, orang yang lagi keblinger, orang yang lagi menjauh dari Tuhan, orang yang karena keadaan tidak bisa melihat jalan pulang. Yesus melihatnya dan berkata, ini dia. Yesus tidak meludah seperti orang kebanyakan, tapi berkata, "Ikutlah aku." Nah lu, kok bukannya dijauhin, malah disuruh mendekat. Itulah kasih Tuhan buat setiap pendosa saudara-saudara. Tuhan mengharapkan kita mendekat, ikut Dia, bukannya menjauh atau dijauhi dari Tuhan. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Wait, tunggu Romo. Kok cepet banget Romo? Nah ini dia yang sesuatu yang menarik dalam teks kitab suci ini. Apakah Yesus kayak menghipnotis si Lewi gitu, langsung berdiri kayak orang dihipnotis? Ternyata tidak.
Di balik ajakan Tuhan Yesus ada kasih. Si pemungut cukai Lewi ini sudah kebanyakan ditolak dalam hidupnya. Gak ada orang yang mau menerima dia. Gak ada orang yang mengerti dia. Gak ada orang yang memahami dia. Tiba-tiba datang pribadi yang luar biasa. Dari tatapan matanya, dari kata-katanya, Lewi tidak merasa dihakimi. Dia udah tahu kok dia berdosa. Gak perlu dieksplisitkan, gak perlu dikatakan. Dia udah tahu. Tuhan Yesus juga hanya berkata, ikutlah aku. Sebuah ajakan mendekat pada Yesus. Romo, kok ini teks ini bagus banget ya. Padahal kan sudah dibaca sering kali ini. Tetapi kalau dibaca pelan-pelan, ini saya banget Romo. Saya mau ikut Yesus. Lewi diberi kekuatan baru, alasan baru. Meskipun 1000 pintu akan tertutup buat dia, penolakannya orang-orang lain yang melihat dia bertobat, dia mampu melewati batas itu. Karena apa? Sang Sabda yang menariknya, Sang Sabda yang begitu kuat mengasihinya, Sang Sabda yang mengampuninya, Sang Sabda yang mengubah kehidupannya. Itulah yang membuat Lewi, mungkin dia udah jenuh, dia udah kesel, dia udah marah dengan kehidupannya, tapi nggak tahu jalan pulang. Sang Sabda membuka pintu. Ikutlah aku. Langsung dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Keputusan terbaik yang dia lakukan, yang bisa dia ambil. Dia berdiri mengikuti Yesus. Dia tinggalin, mungkin ada orang-orang yang lagi bayar pajak, orang-orang yang lagi pada ngantri. Dia tinggalin. Dia tinggalin masa lalunya. Dia tinggalin kenajisannya. Dia tinggalin pekerjaan kotornya. Dia tinggalin masa lalunya. Dia hidup baru ikut Yesus. Waduh Romo, terus duitnya gimana tuh? Kan banyak. Kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Dia tidak takut. Baginya, tatapan mata Yesus mengubah hidupnya. Tatapan ini, tatapan yang mengerti dan memahami dirinya. Tatapan yang betul-betul tahu seluk terdalam isi hatinya. Tahu menembus pikirannya. Tahu betul-betul apa sih yang menyiksa dirinya selama ini. Tatapan Tuhan Yesus inilah yang menyembuhkan, yang mengajak orang untuk kembali ke situasinya yang baik. Jangan terus-menerus tercebur dalam dosa dan kesalahan. Nah, dikatakan ternyata bukan cuma ngikutin Yesus aja. Dikatakan Yesus makan di rumah Lewi. Waduh, Romo, ternyata Yesus udah ngatur itu semua. Yesus setelah memanggil Lewi menjadi muridnya, makan bersama Lewi di dalam rumahnya. Nah, ada satu hal saudara-saudara yang menarik. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Saudara-saudara, informasi yang Anda harus tahu. Kira-kira rumah si Lewi pemungut cukai ini kecil apa besar? Yesus muridnya aja udah 12. Banyak pemungut cukai, banyak orang berdosa, banyak orang-orang lain yang mengikuti dia. Berarti rumahnya gede dong. Ya karena pemungut cukai itu pekerjaan yang sangat tajir melintir, tetapi najis. Pekerjaan yang kotor itu. Dikatakan waktu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi melihat, tambahin lagi nih, ahli Taurat datang, orang Farisi datang, bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar. Lihat saudara-saudara, melihat, mendengar, berkata-kata, hadir bersama di rumah Lewi. Tindakan kasih Tuhan sungguh nyata buat kita. Lalu Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Ya benar juga, kalau orang sehat mah nggak ke dokter, orang nggak sakit mah ngapain ke rumah sakit, ngapain cari tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau orang benar udah datang sendirilah, nggak usah dipanggil-panggil, udah datang sendiri, udah melekat sendiri pada Yesus. Tapi orang berdosa ini, kalau nggak dipanggil, kalau nggak dicari, kalau nggak diajak, mereka tetap berada di luar kasih Allah ini. Luar biasa kan firman Tuhan hari ini?
Bener Romo, pantesan Romo dalam surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 sampai 16 dikatakan begini. Sabda Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sebab itu, sabda itu menusuk amat dalam sampai ke batas jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ya gimana? Cuma 2 kata, ikutlah aku, bisa ngerubah secara luar biasa seorang Lewi, anak Alfeus ini. Waduh Romo, kalau gitu kuat banget ya. Penuh kuasa sekali kata-kata Tuhan Yesus itu. Iya, betul. Namanya juga Sang Sabda yang menjadi manusia. Sedikit kata, banyak kata, betul-betul tidak ada yang sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ini. Sabda itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oh iya, ya betul. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat anak Alfeus ini. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah sabda yang kita baca jangan dilihat sebagai kata-kata manusia biasa. Jangan cuma dibaca sebagai tulisan biasa. Seperti cerpen, seperti medsos, seperti berita-berita di koran. Tapi ini sabda Allah. 2 kata, ikutlah aku. Tatapan matanya, cara Tuhan mendengar. Tuhan tidak pernah menghakimi. Tapi Tuhan yang merangkul, Tuhan yang membuka dirinya buat kita, Tuhan yang mengajak anak-anaknya menemukan jalan pulang. Romo, makasih Romo, makasih banget. Teks ini yang saya tunggu-tunggu dari dulu, ini yang saya nanti-nantikan dari dulu. Karena saya nggak punya kekuatan untuk pulang, malu saya tuh lebih besar Romo untuk bertobat daripada malu sebagai orang berdosa. Maka selama ini ya udah berdosa terus jadinya. Tapi dengan kata-kata ini Tuhan, 2 kata, katakan sepatah kata saja Tuhan, menjadi kekuatan dalam hidupku. Makanya pemazmur mengatakan sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Kalau hidup Anda merasa lelah, hidup Anda tanpa semangat, hidup Anda tanpa arah, hidup Anda kayak mobil kehabisan bensin, hidup Anda nggak jelas, baca firman Tuhan hari ini, seterusnya, secara rutin. Di waktu yang sama, di tempat yang sama kalau bisa. Baca secara teratur. Jangan baca firman Tuhan tergantung mood Anda. Lagi seneng, wah baru baca. Atau lagi tunggu punya masalah dulu, baru cari-cari firman Tuhan. Setiap hari, apapun keadaan hidupku Tuhan, aku akan membaca firman-Mu setiap hari. Karena sabdamu adalah roh. Roh dalam hidupku ini mungkin tinggal setengah. Hampir habis. Nyalanya hampir padam. Tapi dengan firman Tuhan diguyur kembali bernyala-nyala. Aku jadi hidup lagi. Aku jadi punya makna lagi dalam hidup. Itulah doa-doa saya buat Anda. Mungkin video ini terlalu pendek karena saya harus mengajar lagi. Tadi saya udah ngajar dari pagi sampai siang. Nanti ngajar lagi. Udah habis sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Karena firman Tuhannya bagus luar biasa hari ini. Doakan semua pewartaan firman Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Salam damai sejahtera. Bye-bye.